Satu ini mengenai keajaiban Al-Quran kesehatan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna amalan salihah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan kita hormati bersama Ibu Ketua Majelis Taklim kita, Ibu Ica, dan para pengurusnya, juga ibu-ibu Majelis Taklim anggotanya yang Masya Allah luar biasa di kondisi yang cuaca begini ya. Mungkin sebagian di antara kita milihnya enak tidur di rumah gitu ya. Masya Allah, hujan rintik-rintik dari pagi tadi belum berhenti ya Bu. Nah makanya mudah-mudahan kita yang meringankan kaki sampai sini mendapatkan keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang banyak ya, dan senantiasa diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sebelum kita mulai ada titipan dari ibunda kita. Beliau menyampaikan bahwa saudara beliau sepupu ya Ibu, almarhum Umar Sahid almarhum Umar Sabu saat ini sedang dikebumikan di Bandung. Jadi kita minta doanya dari ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan almarhum diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diberikan tempat yang baik di sisinya, juga ditinggikan derajatnya ya, diampuni semua dosa-dosanya, yang ditinggalkan Allah berikan keikhlasan dan ketabahan ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Ibu-ibu, kita baca suratul Fatihah ya. Mudah-mudahan Allah ridho dan mengabulkan doa-doa yang tadi kita sampaikan. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullah khairan ibu-ibu semuanya, doanya mudah-mudahan dikabulkan dan mudah-mudahan doanya kembali juga untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita tadi menarik ya, disampaikan oleh Ibu Ketua Majelis Taklim kita ya, bagaimana pengaruh Al-Quran terhadap kita, wabil khusus terhadap kesehatan kita. Ya ibu-ibu sekalian, kalau kita baca Quran, kita kemudian renungi ayat-ayatnya, kemudian kita pahami, pasti kita akan menemukan banyak sekali kebaikan-kebaikan dalam Al-Quran. Ya, sudah sering kita dengar dari guru-guru kita bahwa Al-Quran itu adalah syifa, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 82, penggalanya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah ya, syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin ya ibu ya, syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin.
Artinya apa? Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ada syaratnya itu, bagi orang-orang yang beriman. Ayat 82 surat Al-Isra. Ya. Ya. Jadi teman-teman semuanya, tadi disampaikan lil mukminin di akhir kalimat yang saya baca tadi. Artinya apa? Kalau kita pahami makna iman itu, ya, iman itu adalah bukan hanya sekedar kita mengucapkan kalimat syahadah, artinya betul-betul mengungkapkan ya keimanan, kepercayaan kita bahwa ya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk mendapatkan peribadahan kita, betul ya? Tapi juga harus kita yakini kalimat itu bukan cuma sekedar disampaikan di lisan, tapi harus betul-betul diyakini di dalam hati. Kalimat lisannya bilang, kalimatnya ya mengucapkan kalimat syahadah, ya kemudian hatinya meyakini sebagaimana yang disampaikan, dan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, ya pekerjaannya, afalnya, akhlaknya itu mencerminkan apa yang di hatinya dan apa yang dilisankan. Itulah orang yang beriman. Kalau kita mau mendapatkan manfaat dari apa yang kita baca, yaitu Al-Quran, maka kita harus memposisikan diri dulu nih sebagai seseorang yang beriman. Begitu. Jadi ketika kita pegang Al-Quran, mau baca Al-Quran, ya hati kita hadir, diri kita hadir, ya Bu ya. Bukan cuma sekedar kayak rutinitas, yang penting kita baca aja, yang penting target 1 juz atau setengah juz dari komunitas, ya atau dari guru kita sudah terlaksana. Bukan begitu, tetapi dimulai dari akhlaknya kita tunaikan. Wudhu dulu, betul Bu? Ya, kita ini lagi baca Al-Quran loh, kalam Allah. Bukan kita lagi lagi baca novel, bukan ya, bukan lagi baca buku karangan siapa orang gitu, bukan. Tapi ini kita lagi mau berkomunikasi sama Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya. Maka sebaiknya kita tunaikan adab-adabnya. Minimal kita tadi wudhu dulu, ya Bu ya, wudhu dulu. Hadirkan nih hati kita, diri kita, jiwa kita untuk ya Allah, apa yang saya baca, apa yang saya ya pelajari nanti dari Al-Quran ini, saya imani tanpa ada penolakan. Nah itu harus begitu, hadir dulu. Jadi dihadirkan diri kita nanti bukan cuma sekedar baca yang ya sekedar menghiasi lisan saja, tidak. Maka insya Allah kalau sudah seperti ini, insya Allah Bu, tahu nggak tahu artinya, faham nggak faham artinya, Al-Quran pasti akan memberikan dampak kepada kita. Wabil khusus pada bahasan yang sekarang ini kita bahas bareng-bareng, yaitu apa? Syifa, ya penawar obat bagi kita. Ya, kalau orang yang pada umumnya tidak memiliki keimanan, kita tidak memiliki kepercayaan yang kuat sama Allah Subhanahu wa taala, ya mereka hanya akan sibuk mencari obat dengan mendatangi rumah sakit, dokter-dokter dan para tabib-tabib, betul? Terus kemudian sibuk dengan hal-hal yang ya sifatnya lebih kepada jasadnya saja. Itu sesuatu yang diperintahkan juga dalam Islam. Nggak boleh kita hanya gitu ya. Kemudian kalau sakit kemudian pasrah sama Allah, nggak mau berobat, nggak boleh begitu. Harus berobat gitu. Tetapi bedanya orang yang bertakwa, orang mukmin, ketika dia sakit ada satu lagi obat yang gitu ya nggak bisa ditinggalkan, yaitu apa? Al-Quran. Ya kan? Maka selain kita berikhtiar untuk sembuhnya melalui proses tadi ya Bu ya, ikhtiar kedokteran ya, kita juga ikhtiar
dengan Al-Quran. Karena para ulama, ibu-ibu sekalian, ya, kalau selama ini kita mendengar bahwa Al-Quran itu hanya bisa menyembuhkan penyakit hati, ternyata para ulama menyampaikan, mereka sepakat ya jumhur ulama itu banyak menyampaikan bahwa Al-Quran itu bukan hanya menyembuhkan penyakit rohani, tetapi juga menyembuhkan penyakit jasmani. Masya Allah. Ini kan kadang-kadang yang kita, masa iya gitu kan ya, penyakit apa aja kalau Allah berkehendak, Bu, kalau kita juga ya berobat kemana, kita yakin yang menyembuhkan itu siapa? Allah kan. Dokter itu hanya sarana, ikhtiar ya Bu, wasilah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, jodohnya kita gitu ya, untuk didatangkan kesembuhan tadi. Itu salah satu ikhtiar. Tapi kalau Al-Quran bisa juga nggak untuk menjadi wasilah kesembuhan penyakit kita? Bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah itu berkehendak atas segala sesuatu. Ya Bu ya. Ya, ada tetangga saya, dia sakit tumor. Ya kan? Dia sakit tumor. Sakitnya di payudara. Alhamdulillah tuh, sampai sekarang sehat, sembuh, dinyatakan sembuh total. Ya, walaupun misalnya payudaranya sudah diambil kan gitu. Ya. Tapi ada juga teman saya yang qadarullah gitu ya. Sakitnya sama, tumor ya kan, payudara juga gitu ya. Tapi Allah berkehendak lain. Betul ya Bu ya? Sama-sama berobat, sama-sama ke dokter. Nah, dari sini kita tahu bahwa segala sesuatu kalau Allah kehendaki itu bukan karena faktor ikhtiarnya kita, tapi karena faktor apa? Kehendak Allah tadi. Betul ya Bu? Nah, bagaimana kemudian Al-Quran ini sarana kita untuk merayu Allah. Betul enggak? Kita punya Allah loh, gitu kan? Kita punya Allah loh, ya. Jadi kalau Allah itu, ya kan, berkehendak mau kita sembuh kecil, walaupun penyakitnya besar, walaupun penyakitnya sudah parah, walaupun dokter bilang A, B, C, D, E, F, G, walaupun sudah diprediksi, Bu, nanti, ya kan, kayaknya nggak bakal lama nih, begini dan begitu, betul nggak? Ya, tapi kalau Allah yang berkehendak bisa lain itu ceritanya. Ya, sudah banyak kok cerita-cerita itu kita kita dilihatkan gitu ya di sekitar kita, di lingkungan kita. Maka yang pertama tadi apa Bu? Menjadi mukmin dulu. Betul ya? Yakin dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nggak ada keyakinan ini, ya, kita mau minta sama Allah tapi kita nggak yakin. Nah, gimana dong? Ana fi dzanni abdi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi kan ya, aku itu ada pada prasangka hambaku. Kalau berprasangkanya betul-betul baik, tawakalnya betul-betul ya sempurna, tidak ada komanya, jadi harus betul-betul 100% mi'ah fil mi'ah gitu ya, maka insya Allah kebaikan juga yang didapat. Apapun yang didapat itu adalah kebaikan gitu maksudnya. Betul Bu? Ya, jadi apapun kemudian yang didapat, takdir apapun itu adalah sesuatu yang diridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka insya Allah ketika kita ya menjalaninya, menerimanya, itu akan diberikan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan. Ya Bu ya, ada enggak orang yang sakit ya sepanjang hari sakitnya itu ngeluh, mengadu terus? Ada kan yang seperti itu, banyak ya, emosinya makin tinggi, cepat marah, cepat ngamuk gitu ya, pokoknya terus kemudian mengumbar aib ya, sakitnya semua orang diceritain dengan segala macam penderitaannya, ditambah dengan bumbu-bumbu ya kan, kalimatnya seolah-olah tidak ikhlas. Ada nggak begitu? Hatinya itu nggak ikhlas ketika dikasih ujian sakit tadi. Ada kan yang seperti itu? Ya. Nah, ini menunjukkan ya kan ya,
bagaimana dia tidak ridho dengan ketetapan takdir yang Allah berikan. Begitu. Tapi ada juga orang yang sakit, mungkin sakitnya subhanallah gitu ya, parah. Tapi orangnya tuh masya Allah gitu. Ya, di depan orang lain dia seperti baik-baik saja. Betul nggak Bu? Ya, kayak ikhlas dia menerima. Setiap kali ketemu sama siapapun, dia tuh ya Allah masih bisa tertawa, masih bisa tersenyum, masih bisa bahagia gitu. Ya, saya punya temen juga Bu kayak gini. Ya, dia tuh punya penyakit tumor yang langka, kelenjar getah bening, tapi apa gitu istilahnya gitu. Itu sampai dokternya tuh orang Jepang, jadi obat-obatnya tuh dari Jepang, masih dari Jepang gitu ya. Tapi setiap kali ketemu tuh bawaannya aura positifnya nyebar ke teman-temannya. Gak ada dia cerita nangis-nangis tuh gak ada. Jadi kalau setiap kali ditanya gitu, apa kabar? Alhamdulillah, dan orangnya memang ramai gitu. Ya, ngaji, kita lagi ngaji tuh sama teman-temannya pakai Zoom. Itu dia lagi diinfus di rumah sakit, di atas tempat tidur rumah sakit itu. Masih bisa ketawa, masih bisa gitu kan. Ya, aku kirain nggak terlambat, ternyata terlambat, sorry ya gitu. Masih bisa begitu. Enggak yang itu padahal di infus ada beberapa selang inian gitu ya. Itu luar biasa. Jadi inspirasi betul gitu. Ya. Dan itu teman-teman bisa kita jadikan pelajaran ya. Bagaimana ketika keimanan kita terhadap takdir itu bukan hanya ya kan khairihi saja dengan kebaikan-kebaikan takdir yang Allah izinkan itu terjadi kepada kita, tetapi juga ya bisyarrihi dengan ya kan keburukan takdir yang misalnya ya kan sesuatu tuh diizinkan oleh Allah kena di kita, maka tetap kita ridho, insya Allah itu berpahala. Bukankah Rasulullah SAW beliau pernah menyampaikan bahwa orang yang sakit, ya artinya kurang lebih begini, orang yang sakit sementara dia ridho dengan sakitnya, ridho ya Bu ya, ridho tuh bukan berarti udah pasrah, nggak mau berobat, nggak begitu, ya kan, nggak begitu, ya kan, karena berobat itu juga adalah suatu perintah untuk berikhtiar sembuh, maka harus dijalankan. Ya, ridho itu dia tetap sabar dan bersyukur, tidak mengucapkan kata-kata yang Allah tidak suka gitu ya. Ya, tetap dia menjalankan aktivitas ibadahnya, menjadikan sakitnya itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ciri orang yang ridho kayak gitu. Maka apa kata Rasulullah? Maka setiap sakitnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Ya. Sakit, jangankan sakit yang parah, sakit kena tertusuk duri aja, kena duri kita, tangan kita gitu, astagfirullahaladzim sakit banget gitu misalnya ya, astagfirullahaladzim sakit banget, boleh gak Bu begitu? Boleh kan ya, astagfirullahaladzim sakit banget, terus udah kita obati, kita ridho ya kan, maka itu dihapus dosa kita, ada dosa kita yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau sakit itu Bu, sakit kena duri itu kan cuma paling sejam, 2 jam, nanti kemudian sembuh, ya kan? Sembuh dengan sendirinya, ya. Bagaimana kalau sakitnya tuh lama, sampai berhari-hari, ya. Apalagi ada tuh sampai bertahun-tahun, udah berobat kemana-mana, dia misalnya masih dalam keadaan sakit. Bagaimana kemudian? Apa enggak setiap hari dia diampuni dosa-dosanya terus sama Allah Subhanahu wa taala? Maka perhatikan, orang yang dalam kondisi seperti ini diuji sakit, ya, kemudian dia ridho, itu doanya tuh makbul. Ya kan? Makanya kadang-kadang kalau saya nengok orang sakit itu, bukannya ya saya yang mendoakan, saya yang minta doa. Ya, ayo Bu doain saya, kan doanya makbul dia. Lagi diampuni dosa-dosanya banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, benar ya? Ya, dan kita ridho sama sakit kita ya. Jadilah orang yang ketika dikasih ujian sakit sama Allah Subhanahu wa taala, ridho sama apa yang Allah tetapkan sama kita. Ya, kembali lagi, penyakit kita ada 2 kan, berarti ada penyakit jasmani, ada penyakit apa? Rohani. Ya.
Jadi kalau penyakit itu kan berarti kondisi tubuhnya nggak normal, betul nggak Bu? Ya kan? Sama penyakit rohani juga begitu. Ya, kalau ada penyakit dalam diri kita, dalam hati kita, berarti hatinya lagi nggak normal, jiwanya lagi nggak normal, nggak baik-baik aja. Ya kalau tubuh dibilangnya nggak normal, kalau jiwa pun, ya kan, penyakit hati, penyakit rohani pun nggak normal. Kapan penyakit rohani itu datang? Apa aja Bu penyakit rohani itu? Ya, sombong. Betul? Hasud, ujub, bakhil, riya, dan yang lainnya. Ya kan, dengki, ya, dan yang lainnya. Ini perlu kita kenali, teman-teman semuanya. Ya, jadi kita kalau belajar jangan hanya belajar tentang masalah ikhlas, jangan hanya belajar tentang masalah apa, sabar, gitu ya. Tapi belajar juga nih, ya. Kriteria sombong itu seperti apa? Sombong itu apa? Kan begitu. Orang dikatakan sombong ketika bagaimana? Kan begitu ya. Nah, itu supaya kita tahu, mawas diri. Oh, berarti kalau aku seperti ini, aku ya kan sudah sombong nih. Maka jangan sampai seperti itu, biar tidak ada kesombongan. Apalagi kalau kita baca Qur'annya. Nah, kurang-kurang Allah tuh kasih pelajaran, Allah kasih cerita, kasih teladan dan contoh terkait dengan kesombongan. Ya, cerita-cerita tentang kesombongan. Wabil khusus kesombongan yang sering diulang-ulang Allah itu kesombongan siapa Bu? Bani Israel, betul nggak? Ya, Bani Israel itu luar biasa sombongnya kan gitu ya. Juga begitu hasud, merasa ya pengen ada kenikmatan saudara kita hilang dari dirinya. Kok dia sih yang dapat itu? Gitu bahasanya ya. Harusnya kan aku gitu kan, harusnya aku gitu. Terus dia berupaya supaya ya tetangganya nggak merasakan kenikmatan itu lagi. Nah, itu nggak boleh ya Bu ya. Hasud itu betul-betul buruk banget, jadi menggerogoti tubuh kita. Jadi berangkat dari kesombongan atau hasud, ujub, bakhil, riya dan sebagainya, bin-binnya tadi, penyakit hati, itu ternyata bisa menyebabkan sakit jasmani kita. Masya Allah. Kalau saya dengar ceritanya Dr. Agus kasih seminar itu Bu, ternyata 80% penyebab penyakit tubuh kita itu berasal dari pikiran kita. Ya kan? Pikiran itu berarti ya kan, ruhiyah kita, betul nggak Bu? Ya, kalau terlalu banyak mikir mencemaskan hal-hal yang sebenarnya nggak penting untuk kita cemaskan gitu, loh perkaranya belum terjadi loh, sudah dicemaskan berlebihan. Nah itu biasanya saya nggak tahu ya, saya nggak tahu ini, saya belum jadi ibu yang tua banget ya maksudnya. Biasanya itu terjadi pada orang tua yang sudah ditinggal oleh anak-anaknya berkeluarga gitu kan ya. Kecemasannya semakin sepuh itu semakin bertambah. Ada nggak Bu begitu? Ya kan? Ya, jadi tapi itu memang harus dia Bu dikurangi. Banyak nguranginya itu salah satu tipsnya yaitu dengan apa? Banyakin baca Quran, beneran. Jadi waktu luang kita gunakan untuk apa? Ya kan? Baca Quran. Ya, sekali lah nonton TV, nggak apa-apa gitu ya. Nah, ibu saya tuh kalau nonton TV, misalnya ada berita apa di TV gitu, misalnya Jakarta kenapa, banjir apa gitu ya. Padahal jaraknya jauh gitu kan. Jakarta sama Tangsel itu kan jauh. Itu tuh telepon Bu, cepet-cepet telepon. Ada ini kamu gimana? Itu kan. Jadi gara-gara berita tadi gitu kan. Itu kan satu kecemasan gitu. Ya jadi makanya kalau di telepon tuh cepet-cepet harus segera ngangkat supaya tadi ya jangan-jangan karena faktor ini ada dengar kabar apa cemas, dihilangin cemasnya. Ya anak-anak nih, anak-anak muda yang suka ditelepon ibunya, yang mungkin ibunya di mana gitu kan. Karena kan ya kadang-kadang kalau kita jarang berkomunikasi, beliau melihat informasi itu bisa menjadi landasan pikirannya untuk cemas ya. Tapi kita yang ngaji di sini gitu ya,
Dan kita obatin cemas kita dengan baca Quran. Makanya kalau kita terlalu banyak masuk informasi-informasi luar yang sebenarnya nggak terlalu penting untuk kita pahami gitu ya. Contoh misalnya kita sering nonton berita, ya Bu, ya bagus sih kita nonton politik itu, tapi kalau berlebihan ya jadi over kita, betul nggak Bu? Seharusnya kan itu bukan ranah pikiran kita, tapi kita ikut-ikutan mikir gitu kan. Ya, itu jadi ikut-ikutan berkomentar dan sebagainya. Itu juga kebawa tuh. Ya kan, hati-hati. Ya, jadi disembuhkan dulu tuh pikirannya. Ya kan? Sombong juga begitu. Sombong itu ternyata gitu ya. Itu juga mempengaruhi dan itu bisa membawa sampai pada penyakit yang sifatnya sakit ya jasmani, jadi sakit fisiknya. Ya, tapi secara umum sakit secara fisik itu banyak sebabnya. Satu, pola makan tidak sehat. Padahal di dalam Al-Quran itu jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 88 ya, Allah perintahkan kepada kita untuk makan makanan yang apa Bu? Halalan thayyiban. Kalau halalan thayyiban kita makan, insya Allah yang masuk ke dalam tubuh kita senantiasa kita jaga kaidah itu, maka insya Allah berkah, ya kan? Berkah. Saya jadi kemarin menyampaikan itu Bu, Rasulullah SAW terhadap ayat ini gitu ya. Beliau menyampaikan ya, kalau di dalam Al-Quran itu di surat Al-Maidah itu Allah sudah menjelaskan apa yang dihalalkannya, maka halalkan apa yang dihalalkan Allah. Itu perintah Rasulullah kepada kita. Halalkan apa yang dihalalkannya, haramkan apa yang diharamkannya. Itu ya, Rasulullah mau wanti-wanti kita begitu. Jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Betul enggak? Ya. Jadi jangan dibolak-balik. Kadang-kadang kan kita karena faktor ada gaya hidup, ikut-ikutan, ya kan? Dan segala macam gitu, stylenya sekarang gitu itu ya, kita tuh melabrak kaidah itu. Kalau yang halal biarin aja halal. Masalah kita nggak mau makan, jangan kemudian diharamkan untuk diri kita, ya kan? Apalagi difatwakan, apalagi difitnah itu yang halal, ya kan? Jangan makan nanti itu menyebabkan keburukan-keburukannya gitu. Sebenarnya kalau saya perhatikan Bu, makanan-makanan yang halal yang diperintahkan, maksudnya tidak ada larangannya, itu halal aja buat kita gitu ya. Itu apalagi halal thayyib, ya halal thayyib gitu ya. Itu tidak ada yang membuat madharat. Yang membuat madharat itu adalah perilaku orang yang memakannya. Betul enggak Bu? Ya, contoh misalnya nasi itu kan halal ya Bu ya, halal banget gitu kan, apalagi buat kita orang Indonesia, ya kan? Kalau belum makan nasi, saya nggak tahu ibu-ibu, kalau belum makan nasi belum makan gitu ya, walaupun sudah makan mie ayam pantang gitu kan, bakso gitu, tapi masih merasa kayak ya belum makan gitu ya. Tapi ya, karena nasi itu memang banyak karbohidratnya, dan karbohidrat itu harusnya ya diolah jadi tenaga kan Bu ya di dalam tubuh kita. Seharusnya orang yang makan nasi itu habis makan dia ya aktivitas gerak tubuh, betul nggak Bu ya? Nah, tapi perilaku kita kan nggak begitu. Habis makan, apalagi makannya satu porsi nasi padang gitu ya, habis itu kita tiduran gelosoran gitu. Itu kan perilaku berarti yang buruk, betul nggak Bu? Yang salah siapa? Orangnya yang makan atau nasinya? Perilakunya gitu. Sama seperti ketika ya para ulama menyampaikan kepada kita peringatannya, yang berhenti makan sebelum kenyang, ya kan? Tapi kadang-kadang kita kalau makan tuh kan sampai berlebihan kenyangnya, betul nggak Bu? Ya, sampai kekenyangan, atau bahasa Jawanya waregen gitu kan, ya sampai waregen gitu ya, kekenyangan gitu ya, berlebihan gitu, belum berhenti. Kalau belum ya berlebihan, maka yang salah apa Bu? Siapa? Ya kan, sama kayak misalnya kalau makan durian gitu ya kan, durian itu kan halal ya, boleh aja gitu ya, ya kan? Iya kan, kalau makannya ya sebutir ini kan tidak ada masalah Bu ya, sebutir 2 butir gitu. Tapi kalau makannya
Ya, sampai ya Allah satu durian montok dimakan sendiri gitu kan. Ya wajar gitu kalau berdampak tidak baik. Kenapa? Karena tadi perilaku kita. Masalahnya tuh di perilaku. Ya, jadi perhatikan, bukan makanan yang halal yang thayyib yang mengakibatkan permasalahan dalam diri kita, tetapi apa? Perilaku kita terhadap makanan itu yang salah sehingga mengakibatkan apa? Penyakit. Ya. Terus kemudian kekurangan cairan itu, minum air putih. Ya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi ini dengan air putih, dengan air. Maka tubuh kita yang didesain, ya kan? Hampir 80%-nya itu air, ya. Itu jangan dikhianati. Ya kan? Kata para pakar gitu ya. Kita tuh bisa bertahan tidak makan sampai 40 hari. Kalau nggak makan itu 40 hari sebenarnya tubuh manusia itu masih kuat, masih hidup Bu, nggak mati. Tapi kalau minum, ya kan, itu nggak bisa lama-lama. Ibu nggak minum sehari semalam sampai 2 hari bisa meninggal. Ya, jadi minum itu memang penting untuk menggerakkan sistem dalam ya kan tubuh kita, diminum yang banyak. Ya, nah kemudian stres berkepanjangan. Stres itu kan tidak bersyukur, tidak menerima satu kondisi dengan lapang, ya kan? Karena kondisi yang kita inginkan tidak sesuai, ya itu jadi stres kita dan tidak mampu mengelolanya. Itu juga mengakibatkan apa? Penyakit. Ya kenali dulu sebab-sebab penyakit ini. Terus kemudian apalagi biasanya kurang menjaga kebersihan, itu juga jadi penyebab penyakit. Kurang istirahat. Nah kita sering nih kurang istirahat, apalagi ibu-ibu, ya kan? Ibu-ibu macan ternak yang masih mondar-mandir ke sana kemari, ya itu kan ya Masya Allah ya, semua pekerjaan dikerjakan sendiri, semua dihandle sendiri. Nah itu perhatikan, tubuh kita juga perlu istirahat ya. Kemudian ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin ya di luar dari apa yang tadi disampaikan. Perhatikan Ibu ya, jangan dikhianati apa hak tubuhnya. Jangan dikhianati hak dirinya. Kalau kita bekerja, kalau kita lagi istirahat full. Makanya penting banget yang namanya tidur, ya Bu ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam itu untuk tidur kita, istirahat kita, ya jangan diganti dengan siang yang seharusnya siang untuk beraktivitas. Ya, karena tidur malam itu tidak bisa digantikan dengan tidur siang. Beda ininya, beda potensinya, beda kualitasnya, ya istirahatnya, ya kan rasanya pun beda, ya. Kemudian bagaimana kalau kita berbicara peran Al-Quran dalam mengobati penyakit, ya ada di dalam surat Yunus ayat 57. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Wahai manusia semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, telah datang mau'izah, ucapan yang sangat indah, kalamullah, yaitu apa? Al-Qur'an dari Tuhanmu. Ya. Min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, dan dia adalah obat bagi siapapun ya untuk apa yang ada di dalam diri kita, ya wabil khusus fis sudur itu di dada, wa hudan, dan juga berfungsi sebagai petunjuk Bu ya. Kadang-kadang kita sakit itu Bu ya, bukan hanya sekedar butuh obat tapi butuh petunjuknya, ya wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Ya dalam hal ini beliau menyampaikan begini, khairud dawa Al-Qur'an. Masya Allah, sebaik-baik obat itu adalah Al-Qur'an, dan itu ada di dalam kitab At-Tib ya, dan dijelaskan oleh para ulama. Bagaimana kemudian Al-Quran bisa mengobati kita? Kayaknya jauh banget gitu. Masa iya kalau kita lagi pusing kemudian kita baca Quran sembuh Bu? Benar kan? Ya. Syaratnya tadi hadirkan diri kita
ya kan? Hadirkan keimanan kita dan keyakinan yang kuat. Bismillah niat, ya Allah, ya kan? Kan saya pernah bilang ya di sini, Rasulullah tuh manja banget sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa tuh ngadu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Rasulullah saja begitu, apalagi kita gitu ya. Kita tuh ya nggak masalah ngadu aja apa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kepala saya pusing banget deh. Gitu. Ya Allah, gitu ya. Ya Allah, sakit banget perutnya ya Allah gitu. Itu bukan kok ngeluh terus sih gitu. Ngeluh sama Allah tuh boleh dan harus begitu. Ngeluhnya sama Allah, jangan ngeluh sama manusia. Kalau ngeluh sama manusia, ya orang lain nggak suka kita keluhin. Jangankan orang lain, saudara kita, anak kita, suami sekalipun gitu loh. Kalau kita sakit, dengar kita ngeluh, sakit, nggak enak gitu. Kalau terus-terusan kita ucapkan begitu, enak gak Bu yang ada di samping kita? Nggak enak, ya kan? Pergi aja dia, karena bingung kan harus berbuat apa gitu ya. Maka ngeluhnya sama Allah, nggak apa-apa. Yang sama orang kita sabar, tahan, diem gitu ya, banyak menahannya. Ya, dalam riwayat lain, alaikum bisyifa'ain, ya, terhadap kalian Allah menurunkan 2 obat. Ya, apa saja 2 itu? Al-asalu wal Quran. 1 madu dan 1 Al-Quran. Madu, Bu. Masya Allah ya, madu itu luar biasa ya. Makanya jangan sampai nggak stok madu kan di rumah. Ya, madu itu kalau saya itu memang pertolongan pertama pada sakit apapun, madu. Ya kan, madu pertolongan pertamanya. Ya, dan Al-Quran. Al-Quran itu kemudian bagaimana dia bisa berhasil sampai pada tahap penyembuhan. Ya, yahsulu dzalika bi amrayni. Yang pertama, ada 2 hal yang bisa mengakibatkan ya Al-Quran itu bisa menjadi syafaat bagi kita. Ya. Yang pertama, al-qiyamu bihi. Ya. Al-qiyamu bihi itu sholat dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu bisa ya mengakibatkan mendatangkan kesembuhan untuk diri kita. Apalagi yang punya sakit-sakit permanen, Bu. Yang misalnya diabetes, misal kayak gitu loh, yang masih bisa beraktivitas ya. Wabil khusus wa khassa fi jawfil lail al-akhir ya ma'astihdari niyatis syifa. Jadi ibu sholat berdiri ya kan, itu ngadunya sama Allah di malam tahajud ya. Ya Allah ya, saya hadir kepadamu ya, mudah-mudahan ini menjadi sebab sembuhnya sakitku. Begitu. Boleh Bu? Boleh. Artinya kan kita berwasilah dengan sholat kita tadi ya, dan menjadikan bacaan Quran kita ketika kita baca di malam hari ketika kita berdiri gitu ya, pada waktu sholat tahajud kita ya, kita gunakan untuk apa? Wasilah supaya didatangkan kesembuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh begitu ya Bu. Tapi kan kalau sholat, di dalam sholat saya nggak banyak hafal Bu Al-Quran ya kan, hafalnya surat-surat pendek gitu. Maka bagaimana ya, Imam Nawawi menyebutkan kalau kita nggak bisa baca Quran panjang di qiyam kita, di sholat malam kita, maka ya setelah sholat kita berhenti, salam itu setelah sholat, lanjutkan dengan tilawah baca Quran. Begitu ya. Kalau enggak di qiyam, maka di duduk kita. Artinya walaupun kita tidak dalam kondisi berdiri sholat, tapi dalam kondisi kita selesai sholat, kita bisa teruskan panjang baca. Makanya kalau bisa ya, kalau kita bangun jam berapa Bu? Kalau kita bangun jam 3 misalnya, jam 3 ibu sholat qiyamul lail ya, pakai bacaan apapun yang ibu bisa, silahkan gitu ya. Tadi habis berdiri mau sholat itu ibu dah niat untuk minta sama Allah. Selain ini sholat sunnah dikhususkan, mudah-mudahan menjadi syifa, menjadi penyembuh juga untuk penyakit yang diderita gitu ya. Maka nanti setelah sholat ya,
Kalau qiyamul lail 2 rakaat dilanjutkan sholat hajat, ya Bu ya, boleh. Atau misalnya sholat tahajudnya sendiri, yang sholat ini gitu ya untuk subuh tuh ditaruh di sholat hajat, nggak ada masalah Bu, boleh-boleh aja. Karena pada hakikatnya sebenarnya yang dinilai itu adalah sholatnya, berdirinya kita. Makanya kenapa Bu, sholat malam itu kita jadikan satu, namanya qiyamul lail. Dalam qiyamul lail, rangkaian qiyamul lail itu ada sholat tahajud, ya kan? Ada sholat hajat, ada sholat taubat, ada sholat apa? Ya, istikharah misalnya, memang kalau kita lagi membutuhkannya gitu kan. Terus sholat witir. Itu rangkaiannya di malam hari. Asal kita berdiri nggak pakai niat satu-satu pun, itu sudah menjadi apa? Bagian dari kita menunaikan qiyamul lail tadi. Ya, maka silahkan mau dipilih yang mana. Misalnya tahajud 2 rakaat, hajatnya 2 rakaat, gitu kan? Terus taubatnya 2 rakaat, gitu ya. Terus ditambah apa? Ya, istikharah atau ya kan hajat udah tadi ya, tambah witir gitu kan ya. Ya itu berapa rakaat Bu? Masya Allah, udah bagus tuh ya. Tapi kalau yang ya Allah Bu, saya ini baru latihan, bangun jam 3 aja ya Allah, kadang-kadang bangun, kadang-kadang enggak, gimana dong? Enggak apa-apa, ya kan? Enggak apa-apa. Dua tahajud, ya kan? 2 rakaat tahajud, tambahin 3 witir. Bu, 5. Kenapa? Iya, boleh, witirnya habis isya juga boleh, ya kan? Habis isya juga boleh. Tapi kan latihan tahajud ini penting Bu. Yang sebelum sebelum subuh nih penting ya. Makan sahur tuh, waktu makan sahur tuh sholat tuh, iya kan? Ya banyakin istighfar, sholat di situ tuh penting banget. Yaitu salah satu ciri orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mustaghfirina bil ashar. Mereka orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Nah, beristighfar di waktu sahur itu maksudnya bagaimana? Sholat dulu 2 rakaat, kemudian banyak istighfar, gitu. Ya, maka kalau bisa sholatnya, ya, tilawahnya, Qur'annya ditaruh di sholatnya di rakaat pertama dan kedua setelah Al-Fatihah, kemudian habis sholat istighfar minimal 100 kali, ya, dan baca sayyidul istighfar, ya, minimal di bilangan ganjil, ya Bu ya. Nah itu lakukan minimal. Kalau yang aduh Bu masih kadang-kadang suka ngantuk, ya wes 2 rakaat tambahin 1 aja nggak apa-apa, ya kan? Minimal itu minimal buat latihan daripada enggak, ya Bu ya, daripada enggak. 2 rakaat tambahin 1. Yang penting bangun malam itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak malaikat turun untuk melihat kita. Siapa yang minta, siapa yang mau, Allah kasih. Makanya kenapa orang yang sholat tahajud, orang yang bangun di malam hari, itu doanya banyak makbul. Ibu ya, Ibu banyak ada yang sakit, minta sama Allah, mudah-mudahan disembuhkan sama Allah, diringankan sakitnya sama Allah Subhanahu Wa Taala, dibuat sakinah hatinya, menerima ujian sakitnya. Bangun Bu malam jam 3, ya kan, atau setengah 4. Ya kalau nggak bisa sholat panjang-panjang, minimal 2 rakaat tambah 1 bonus witir, kan begitu minimal. Ya tapi ya keterlaluan ya, witirnya cuma 1. Ya enggak Bu, ya atau witirnya 3 gitu ya, 5 rakaat. Sholat tahajud 2, terus kemudian witirnya 3. Insya Allah habis itu zikirnya, wiridan, istighfar minimal 100 kali. Tambahin kalau masih waktunya nunggu, sambil nunggu subuh, ustazah kok belum subuh-subuh gitu, baca Quran. Kalau nggak baca Quran, pengennya gelap, ya kan, nggak hafal baca Quran, tambahin pakai sholawat 100 kali. Ya pakai hitungan 100 kali boleh, pakai jari boleh, pakai ruas-ruas jari. Tapi kalau saya pakai ruas jari itu kadang-kadang lupa ini udah berapa tadi ya, kadang-kadang ketelinsut gitu ya. Maka boleh pakai apa?
digital itu, ya tasbih digital, atau tasbihnya orang zaman dulu pakai kayu, pakai batu, pakai mutiara, betul boleh, ya Bu ya. Kenapa Bu? Saya ditanya karena sih istilah dikatakan sunnah yang biasa atau sunnah yang ada ya yang biasa dilakukan oleh Rasul gitu. Ya, yang paling tinggi derajatnya sholat itu adalah sholat tahajud. Satu tuh sholat tahajud, ya kan? Karena itu jelas dalilnya. Bahkan kalau para ulama menyampaikan sholat tahajud itu ada, ya beliau lakukan tak pernah tinggal. Ya bahkan ada yang menyampaikan itu sholat wajibnya para rasul. Maka diikuti oleh para ulama-ulama yang lain, mereka tidak meninggalkan sholat tahajud. Ya kan? Ya kita muridnya ulama, masih latihan, ya minimal lebih banyak bangunnya daripada tidurnya kan begitu, dalam sepekan, ya dalam sebulan gitu ya. Terus kemudian ya sholat witir. Sholat witir itu juga sholat yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah, walaupun Rasulullah dalam keadaan bepergian. Ya, ada yang melakukannya di awal, ada yang melakukannya di akhir. Ya, para sahabat yang termasuk golongan melakukan di awal itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang sholat witir dilakukan di awal berarti setelah sholat isya, habis sholat ba'diyah, kemudian dilanjut sholat witir, boleh karena takut ketinggalan. Ya, tapi para ulama menyampaikan, ada juga yang menyampaikan bahwa sholat witir itu dilakukan, dikerjakan di akhir, jadi kunci pamungkasnya sholat-sholat, ya kan, sholat-sholat sunnah. Jadi kalau sudah sholat witir, artinya udah nggak sholat yang lainnya. Adapun sholat hajat, sholat taubat, kemudian sholat apa lagi, ya itu memiliki kedudukan yang sama. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa Bu? Sholat rawatib. Wah, sholat rawatib itu termasuk sholat yang jarang sekali ditinggalkan oleh Rasulullah, nyaris tidak pernah ditinggalkan. Bahkan sholat rawatib itu sampai kalau Rasulullah ninggalin itu beliau qadha, gitu. Luar biasa ya. Kita kerjain aja sesekali, alhamdulillah keren banget. Tapi kalau Rasulullah tuh gak kerjain, beliau qadha. Ya. Nah itulah sikapnya Rasulullah begitu Bu. Diperintahkan satu, beliau kerjakan 5. Itu Rasulullah, makanya luar biasa hebat. Lah kita diperintahkan 5, kadang-kadang ini kan nah ngerasa berat, boro-boro nambahin gitu ya. Maka sholat duha itu juga tadi urutan sholat secara keseluruhannya, bukan hanya di sholat malam aja ya. Ya, sholat yang masya Allah dianjurkan sekali, sholat duha itu 2 rakaat ya, atau 4 rakaat, atau 8 rakaat, atau 12 rakaat. Itu juga sangat dianjurkan. Sholat duha minimal 2 rakaat. Ya, sholat itu kalau sholat rawatib itu termasuk sholat yang di awal yang mulia, yang memiliki keutamaan, keistimewaan. Ya, maka kalau bisa ya kita upayakan untuk dikerjakan. Ya, apalagi sholat rawatib itu derajatnya, misalnya yang pertama qobliyah subuh, ya kan, sholat qobliyah subuh, sholat fajar itu qobliyah subuh, ya kan. Terus kemudian yang paling tinggi lagi, ya kan, adalah qobliyah dan ba'diyah zuhur, qobliyah dan ba'diyah isya. Nah itu, terus barulah kemudian ba'diyah isya, ya, kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah maghrib, dan kemudian ya ini ada perbedaan ulama menyampaikan, ada qobliyah asar itu ada yang menyampaikan qobliyah asar itu tidak ada, gitu. Ya, jadi yang paling kalau di grade atau mana yang paling lebih utama tadi, gitu kan, sholat sunnah rawatib tadi, ya kan, sebelum subuh, habis subuhnya nggak ada. Ya, sebelum subuh ba'diyah dan qobliyah zuhur, ba'diyah dan qobliyah isya. Masing-masing kalau dilakukan 4 rakaat Bu, artinya 2 rakaat salam, 2 tambah lagi berdiri 2 rakaat salam. Itu ya hadisnya sahih, ya kan? Itu bisa menjadi penghalang kita
untuk masuk nerakanya Allah. Jadi tidak akan dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah mengerjakan qobliyah, ba'diyah, zuhur dan isya. Masya Allah, 4 rakaat. Jadi panjang ya. Isya itu qobliyahnya termasuk Iya. sunat akad itu. Iya, sholat yang dianjurkan itu termasuk qobliyahnya isya. Qobliyahnya isya kalau bisa kerjakan 4 rakaat, ba'diyahnya kerjakan 4 rakaat. Artinya 2 salam, sholat 4 rakaat isyanya, ba'diyahnya juga begitu. Ya, 2 sama sholat zuhur begitu. Nah, itu kalau istiqomah kita kerjakan haram tubuh kita masuk ke neraka. Ya, itu sholat duha itu 2 boleh, 4 boleh, ya kan? 6 boleh, 8 boleh, 12 boleh. Ada yang menyebutkan Sebentar, satu-satu yang mana dulu nih? Yang mana? Ada yang menyebutkan yang sholat rawatib yang sunat akadnya itu qobliyah subuh. Iya. Sebelum ya. Terus qobliyah zuhur 4, terus ba'diyah zuhur 4. Nah, terus 4 rakaat maksudnya. Iya, 2 kali 2. Qobliyah maupun ba'diyah. Terus asar tidak ada. Iya. Terus maghrib ba'diyah. Isya ba'diyah, jadi 12 rakaat. Itu Hadi Hidayat kan menjelaskan. Iya, kan benar. Berarti kan yang bilang Isyanya 4 tadi itu ya, itu kan tidak termasuk di yang tadi. Iya. Berarti kan kalau misalnya nambah nggak apa-apa. Nambah iya. Enggak juga nggak apa-apa kan. Karena hadis yang saya baca begitu, ya kan? Ada qobliyah isya. Ya, qobliyah isya itu termasuk yang juga disunahkan untuk dikerjakan. Berarti lebih dari 12 rakaat ya kalau qobliyah isya. Iya. 14 bisa jadinya. Iya. Ya. Oke, ada lagi. Tapi kalau misalnya kita belum bisa 4 begitu Bu, 2 aja udah Masya Allah keren banget. Iya kan? Latihan. Ya, 1. Sebentar ke sana dulu. Ba'diyah asar nggak boleh. Ya, kalau habis sholat asar itu enggak usah sholat sunnah lagi, nggak usah. Termasuk setelah sholat subuh, nggak ada sholat sunnah lagi, ya. Kecuali kalau sholatnya tadi untuk mengqadha, boleh, tidak apa-apa, karena ada sebab mengqadha, ya, itu boleh kodok sholatnya. Oke, 1 ini dulu. Sholat taubat itu yang saya pernah dengar dilakukannya antara maghrib dan isya, di tengah-tengah itu. Maghrib dan isya, boleh? Tengah itu yang lebih bagus katanya Ustazah. Boleh, nggak apa-apa. Sholat taubat itu sebenarnya ya dia tidak memiliki waktu yang khusus gitu ya. Jadi sebenarnya boleh dilakukan kapan saja. Ya, kalau misalnya ada yang mengajarkan afdolnya dilakukan habis maghrib, tidak ada masalah, boleh, ya boleh. Dan kalau mau dilakukan di malam dalam rangkaian qiyamul lail kita pun boleh, ya. Atau misalnya takut malam kitanya ketiduran nggak bisa bangun, dilakukan di siang hari pun boleh. Itu sholat taubat, ya. Sholat taubat termasuk tidak muayyid atau tidak terikat dengan waktu. Oke. Tadi kan sholat witir sebagai pamungkas sholat di akhir gitu. Tapi saya sering takutnya malah nggak ini gitu loh, nggak kebangun gitu. Habis isya itu Witir. dia Terus witir, nggak apa-apa. Kan tadi disampaikan bahkan Abu Bakar itu termasuk sahabat yang sering mengerjakan witir di awal waktu. Yang penting nanti pas qiyamul lail, pas sholat lagi, nggak usah witir lagi. Ya, sama kalau kita misalnya sholat raweh nih jamaah di masjid, imam kan witir, kita ikutan witir gitu ya. Nah nanti kalau misalnya pas malam kita bangun pengen sholat lagi, nambah lagi kan gitu ya, maka nggak apa-apa. Yang penting sisanya jadi 20. jangan nambahin, jangan witir lagi. Cukup witirnya itu sekali saja. Ya boleh. Ya, iya Ibu. Iya, ada sholat suruk. Ya. Iya. Setelah sholat subuh itu tidak boleh kita sholat lagi.
Karena waktu habis sholat subuh itu ya kan waktu menjelang syuruk atau waktu mau syuruk gitu. Pas syuruk itu gitu kan, pas matahari terbit gitu kan, itu tidak boleh melakukan sholat. Nah, bagaimana dengan sholat syuruk? Sholat syuruk itu ada perbedaan para ulama. Ya, kalau Imam Syafi'i beliau menyampaikan sholat syuruk yang dikerjakan itu bagian dari awal duha, gitu ya. Para ulama yang lain ada yang membedakannya sholat syuruk dengan catatan dan dengan syarat sholat syuruk itu dikerjakan di masjid, gitu. Maka hadisnya perhatikan ya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah berarti kan ke masjid tuh, pergi ke masjid gitu ya, kemudian dia tidak bergeser dari tempat duduknya setelah salam menunggu sampai waktu syuruk. Ada satu redaksi hadis menunggu sampai waktu syuruk, ada satu redaksi hadis lagi menunggu sampai waktu duha. Jadi memang hadisnya ada dua, periwayatan lafalnya dua ya. Maka Allah akan, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka Allah akan memberikan pahala haji dan umrah tamah, kan begitu hadisnya. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat dalam masalah waktunya. Maka yang lebih amannya gitu ya, di antara beberapa pendapat itu kita longgarin dikit. Misalnya syuruknya pas jam 6.10 atau jam 6.12 misalnya, pas syuruknya jam segitu. Tapi sekarang kayaknya syuruk itu jam 6.05 menit, jam 7 menit ya, kurang lebih ya. Kurang lebih segitu. Maka kita mundurin dikit tuh, biar nggak pas lagi syuruk. Jadi nggak benar pas lagi syuruk ya, mundurin 10 menit kah gitu ya, atau mundurin beberapa menit gitu ya. Maka yang amannya seperti itu ya. Oke. Di rumah, kalau di rumah ambil waktu duha, lebih amannya. Jadi ibu sholat ya kan ya, ibu sholat terus kemudian zikir sampai nunggu waktu duha gitu ya, itu berarti lama lagi ya. Maka insya Allah mendapatkan kebaikan itu. Tapi kalau mau mendapatkan kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah sebagaimana yang disampaikan tadi, ya memang harus ke masjid. Ya, insya Allah dapat pahala yang lain. Ya kan? Ya. Setelah sholat asar, ya walaupun waktunya longgar, sebaiknya digunakan untuk tilawah, baca Quran, ngaji gitu. Ya kecuali kalau ibu mau kodok sholat yang lain. Zaman dulu tuh ya, sebelum ngerti, belum ngaji gitu, banyak ninggalin sholat gitu kan. Ibu ingat berapa tahun ibu ninggalin sholat, mau dijamain satu-satu, mau dikodok satu-satu gitu ya, bukan dijama, dikodok. Jadi kodok satu-satu boleh tuh dikerjakan di situ. Boleh. Bisa bu sholat di kodok. Jadi niatnya Iya bisa. Iya, kodokan lillahi ta'ala. Iya, kodokan lillahi ta'ala. Iya, sebutin bu, sebutin. Ada adaan itu kalau kita mengerjakan sholat yang di waktunya, tepat waktu. Kodokan itu sholat yang dikerjakan ketika kita pernah meninggalkannya. Nah ini yang harus disampaikan ya. Ya, duhur, apapun aja, apapun sholatnya, ya 5 waktu itu. Jadi yang tidak ada kodok di dalam sholat itu maksudnya apa? Ketika kita memang dalam secara syariah itu berhalangan, misalnya haid, nifas, ya kan? Itu kita tidak usah mengkodoknya. Ya, tidak usah mengkodoknya. Bahkan kalau kita lakukan sholat karena kita haid, nifas, ya keluar darah yang memang diharamkan kita sholat gitu, maka kita berdosa gitu ya. Itu yang dimaksud, nggak ada kodok di dalam sholat. Tapi kalau dalam kondisi normal, ya kan, kita nggak kenapa-napa, nggak lagi haid, nggak lagi nifas, nggak lagi melahirkan gitu ya, kok tinggalin sholat, ya kan? Ya itu hutang kita sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Nah yang kayak gitu tuh, harus iya, ya harus diganti. Misalnya sakit sampai nggak bisa ngerjain sholat, misalnya, atau ribut dengan aktivitas sampai nggak sholat, sampai lupa sholat, bukan cuman lupa, sengaja. Ya itu dosa ya. Maka bagaimana kita menebus dosanya, kan begitu ya. Maka
dibayar. Sholat gitu, apa yang sholat kita tinggalkan di waktu kita ingat dan di waktu kita sudah bertaubat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Ya. yang sholat bisa dikodok itu dalilnya ada Ustaz? Para ulama ya Bu ya, mereka menyampaikan begitu dan ya, dan kemudian kalau kita tanya jumhur ulama, bagaimana dengan jumhur ulama? Itu mereka sepakat dengan mengkodok sholat pada sholat-sholat yang diinikan, ya, pada sholat-sholat yang ditinggalkan, termasuk para 4 madhab imam fikih, mereka yang mengharuskan untuk dikodok. Tetapi Bu, tapi saya pernah dengar katanya cukup dengan sholat taubat saja, gitu kan ya. Terus kemudian nggak usah sholat ya apa-apa. Nah, siapa yang punya pendapat seperti itu, gitu ya? Adalah para ulama dalam mutaqaddimin, para ulama-ulama sekarang. Ya, yang dimaksud adalah ulama-ulama yang bukan generasi salaf. Contoh misalnya kayak Ibnu Taimiyah. Nah, itu beliau menyampaikan tuh, ya, yang sudah lalu-lalu cukup kita taubatan nasuha, sholat taubat, insya Allah sudah menggantikan. Begitu. Terserah nanti akhirnya kita memilih yang mana, begitu, ya. Sebenarnya kan sholat-sholat rawatib itu kan menutupi sholat-sholat kita yang tidak sempurna. Ya, kalau para ulama menyampaikan begitu, sholat yang tidak sempurna, bukan sholat yang ditinggal. Jadi kalau misalnya kita sholat, kan sholat kita kadang-kadang nggak khusyuk, ya kan? Sholat kita kurang ini, gitu kan? Maka kemudian supaya kesempurnaan tadi ya kita dapatkan pahalanya utuh, gitu ya. Maka kita sholat sunnah rawatib tadi, gitu. Itu yang dimaksud dengan menambal dengan sholat sunnah. Artinya ini kalau kita berbicara masalah fikih, memang selalu akan ada perbedaan pendapat, gitu. Ya, nanti coba kalau ibu misalnya punya waktu kesempatan, gitu ya, dalam kasanah ya sholat yang harus dikodok, diganti dan tidak, menurut pendapat 4 madhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, 4 madhab ini yang kita ikuti, ya mereka itu jumhur ulama, ya mereka menyampaikan di kodok sholat wajib yang kita tinggalkan. Tapi siapa yang kemudian memperbolehkan untuk tidak dikodok, gitu ya, yaitu adalah salah satunya Imam Ibnu Taimiyah. Mungkin ada ulama yang lain, gitu ya. Saya paling ingat itu Imam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan tidak harus dikodok, tetapi cukup kita sholat taubat saja, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kembali lagi pada tema besar, boleh? Ya, kalau sudah, iya, enggak, tapi itu bukan menyimpang sebenarnya. Artinya gini, penyembuhan itu memang ya dengan salah satunya dengan sholat. Nah, teman-teman semuanya gitu, gini ya, saya kasih tahu di dalam Al-Quran itu banyak kata Quran, ya kan, banyak kata qara'a, Qur'anan dan sebagainya yang bermakna tafsirnya itu adalah sholat. Jadi Quran sama sholat tuh nggak bisa dipisah, gitu ya. Orang yang lagi berdiri sholat itu dia ngapain? Baca Quran. Hanya kita aja yang bacanya Quran itu lagi, kulhu lagi. Padahal Quran itu kan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, gitu ya. Sebenarnya takutnya tuh Quran cemburu gitu, surat yang lain sama surat kulhu kan, begitu ya. Zaman dulu sudah ada tuh dalilnya, Bu. Ada sahabatnya Rasulullah ketika sholat selalu bacanya kulhu, nggak pernah ditinggal, kan begitu. Dilaporkanlah ini jadi kasus tuh, Bu. Baca kulhu terus ini sholatnya jadi kasus, dilaporin sama Rasulullah. Nah, kita yang mau ngasusin kita siapa? Nggak ada kan, kayak jadi kasus kan, gitu ya. Jadi ketika ditanya sama Rasulullah, ditanya sama sahabat yang lain, kenapa kamu sholat selalu pakai kulhu gitu? Itu kan berarti jadi kasus, Bu, kalau sholatnya selalu pakai kulhu, ya kan? Dia bilang begitu memang gitu. Saya tuh favorit banget sama surah kulhu gitu. Kenapa? Karena dari sekian surat Al-Quran itu yang berbicara tentang zatnya Allah, sifat Allah, ya kan? Itu hanya kulhu aja gitu. Yang benar-benar satu surat tuh berbicara tentang, ya kan, zatnya Allah, tentang sifatnya Allah tuh cuma kulhu aja gitu. Jadi saya sangat-sangat suka sama kulhu katanya, ya. Maka karena alasannya suka sama kulhu itu, maka Rasulullah pun senang gitu ya.
sampaikan kepada dia gitu, Allah mencintai dia sebagaimana dia mencintai kulhu ini gitu. Lah kalau kita yang ditanya, Bu, kenapa kulhu terus gitu kan? Ya, kalau kira-kira jawaban kita begitu ya, karena yang dibiasa adalah kulhu gitu ya, yang hafal kulhu gitu. Kira-kira ini ya kan? Itu malah di demo sama surat-surat yang lain, bener nggak Bu? Ya Allah, dikira Quran cuma isinya kulhu doang, yang diapalin kulhu doang gitu kan. Untuk Qurannya ya nggak protes gitu. Ya mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Tadi ya Bu ya, al-qiyam atau al-qiyamu bi, salat dengan menggunakan Al-Qur'an. Makanya jangan cuma baca Quran yang spesifik hanya ayat-ayat tertentu, tapi seluruh Al-Qur'an dibaca. Tuh perhatikan ada standing Quran tuh Bu. Iya kan? Nah, standing Quran di mimbar itu. Ya, itu Ibu boleh tiru loh di rumah. Ya, kalau misalnya kita nggak hafal gitu ya, kita taruh itu di rumah kita, hadirkan di rumah kita, kita bisa baca itu. Ya. Sholat sunat boleh ya? Sholat sunnah lebih baik. Ya, kalau sholat wajib jangan. Tapi karena sepengalaman saya memang nggak sekhusyuk ketika kita hafal. Beda auranya. Ya, baca sama hafal. Makanya kita patut iri sama orang-orang yang hafalan Qur'annya banyak ya Bu ya. Nikmat banget gitu, aku iri deh sama kamu. Kan begitu ya Bu ya. Dia bisa hafal Qur'annya banyak gitu ya. Nggak perlu harus baca-baca gitu. Kalau lagi sholat bisa terserah mau pakai Qur'an yang mana aja kan gitu ya. Itu satu ya Bu ya. Yang kedua apa? Ar-ruqyah bihi. Ya. Ruqyah digunakan untuk apa? Meruqyah dirinya. Jadi bacain Al-Qur'an untuk khusus penyembuhan diri tadi. Ya, maka teman-teman semuanya ayat-ayat ruqyah ibu-ibu sudah punya itu belum? Zikir pagi, petang, al-maksurat gitu kan? Itu ayat-ayat ruqyah itu ada di situ. Ya. Jadi kalau kita zikirkan itu istiqomah setiap pagi sama petang, jangan dikurang-kurangin jumlahnya ya Bu. Itu termasuk dosis kan ya. Udah diajarkan itu misalnya yang 3 kali baca 3 kali, 10 kali baca 10 kali, 100 kali baca 100 kali. Jangan dikurang-kurangin. Kadang-kadang pengen cepet semuanya dibaca satu aja semuanya gitu ya. Nih kalau mau ngikutin saya misalnya gitu ya, saya kadang-kadang baca itu nggak sekali tempo langsung semuanya, tapi saya cicilnya begini. Misalnya habis sholat itu baca yang misalnya 100 kali dalam al-maksurat itu apa, itu dibaca itu di situ pas dengan wiridannya kita gitu, pas dengan wiridannya kita. Boleh nggak begitu? Boleh ya. Misalnya sholawatnya gitu kan, itu misalnya 10 kali baca ya. Jadi yang banyak-banyak tuh ditaruh pas habis sholat ya, jadi kayak zikirnya kita. Nah nanti pas pegang al-maksurat gitu ya, kalau yang belum hafal tuh pegang al-maksurat gitu, baru misalnya sekali semuanya nggak apa-apa karena sudah dibaca yang tadinya banyak-banyak gitu ya. Yang kalau 3 kali masih dipotong aja ya kebangetan lah gitu ya. Jangan dikorupsi ya. Itu salah satu ikhtiar kita untuk meruqyah diri sendiri, walaupun nggak pakai diniatkan ruqyah, tapi insya Allah itu akan membentengi diri kita ya dari gangguan, penyakit dan sebagainya. Nah tadi kan Al-Quran cara bacanya bagaimana? Teman-teman semuanya, ada penelitian yang dilakukan oleh Dr. Al-Qadi di klinik besar di Florida di Amerika Serikat gitu ya, dalam hal membaca Al-Quran sebagai penyembuh gitu ya. Itu diharuskan membacanya pakai suara ya, baik dia membaca ya kan, membaca secara langsung atau mendengarkan apa yang dia baca gitu ya. Itu sesuatu yang harus benar-benar bisa didengarkan oleh keseluruhan tubuh kita ya. Sama kayak kalau kita sholat tuh jangan tiba-tiba Allahu Akbar lah. Jangan begitu ya, harus dilafalkan ya, minimal telinganya dengar ya. Kenapa? Karena suara yang paling memiliki pengaruh kuat terhadap sel-sel tubuh itu adalah, yang paling bagus itu adalah suara kita sendiri, suara tubuh kita sendiri. Jadi ketika kita baca Quran, dilantangkan suaranya atau diperdengarkan suaranya ya, itu
juga sekaligus menjadi terapi buat diri kita. Ya, itu satu. Kedua, caranya kurangi mendengarkan musik. Ya, saya tidak berani mengatakan haram, ya kan, karena nanti punya dampak mana-mana, kan begitu ya. Kalau kita udah bilang haram tuh hati-hati, ya kan? Ya berarti kalau kita mendengarkan dengan sengaja dosa besar, kan begitu. Mau musik model apapun gitu ya. Karena memang ulama ada yang berpendapat musik itu tidak haram gitu ya. Maka ibu-ibu, kalau ibu-ibu ya kita mengikuti ulama yang tidak mengharamkan musik, jenis musik apapun itu kurangi. Kalau bisa ditinggalkan alhamdulillah, tapi kalau bisa kurangi, pelan-pelan kurangi. Jadi kan kadang-kadang ada sebagian kita yang merasa lebih nyaman dengerin musik daripada dengerin Quran. Naudzubillah min dzalik. Ada ya orang begitu gitu ya. Kalau ada orang dengerin nyetel murotal, matiin. Giliran habis itu setel musiknya kenceng-kenceng. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi Bu, kurang-kurangin. Kalau belum bisa mutus, kalau belum bisa meninggalkan, kurangi. Apalagi musik yang bingar-bingar, yang jedak-jeduk, yang ya kan? Ya koplo lah segala macam itu kurangin. Tinggalin dah yang begituan. Ya. Kalau bisa pelan-pelan kita tinggalin, alhamdulillah ya. Karena Al-Qur'an dan musik itu punya melodi yang berbeda, nadanya beda gitu ya. Kalau kondangan, rebana, ya itu termasuk kan Bu? Ya termasuk musik kan? Ya, kan saya bilang tadi, saya nggak berani bilang haram, karena memang ada ulama yang menghalalkan. Kadang-kadang saya sendiri juga masih dengerin, jujur aja saya mah nggak munafik. Ya kadang-kadang masih ngedengerin gitu ya, entah itu terdengar, entah itu mendengar kemudian ternyata ikutan begini nggak sadar gitu ya. Kalau haram kan begitu dengar musik langsung telinganya disumpelin supaya nggak denger gitu ya. Dampak kita menghukumi haram pada musik tuh begitu ya, bilang haram tapi menikmati ya dosanya ngalir terus. Nah termasuk rebana itu musik gak? Musik gitu ya. Maka dalilnya para ulama yang menghalalkan musik itu karena Rasulullah pernah membolehkan seorang perempuan yang menabuh rebana, kan begitu. Saya lah itu. Iya, ibu ya. Ya makanya ini nanti jangan dipanjang kali lebarin ya Bu, bahasan terkait musik. Nanti keceplosan kemana-mana, jamnya udah jam 11 kata Bu Ica. Rebana gimana nih tadi? Kenapa? Jadi gimana kalau selawatan pakai rebana? Ya nggak apa-apa. Jadi hadisnya begini, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah gitu ya. Itu ketika Rasulullah datang masa hijrahnya ke Madinah ya. Datang Rasulullah, terus perempuan itu datang kepada Rasulullah. Ya, apa yang disampaikan wahai Rasulullah gitu kan? Aku bernazar menabuh rebana ini ketika engkau sampai di Madinah dengan selamat gitu kan. Terus apa kata Rasulullah? Maka tabuhlah gitu ya. Tabuhlah itu nadarnya. Ya kan? Ditabuh, ditunaikan nadarnya. Rasulullah tidak melarangnya. Kalau itu haram, kan Rasulullah melarangnya. Kemudian menyuruh dia untuk bayar kafarat nadar gitu kan. Itu Bu. Kalau hadis yang dibaca itu saja yang diharamkan itu ini bukan musik sebenarnya, alat musiknya mana gitu. Iya, nah itu kan nanti kita berdebatnya panjang kali lebar kalau kita berbicara terkait dengan itu. Ya udah diginiin nih. Ya udah jam 11 lebih nih. Satu lagi Bu, perbaiki bacaan Al-Quran dengan tartil. Ini penting banget kalau kita mau menjadikan Al-Quran itu betul-betul mendapatkan manfaat tadi, apalagi pengobatan Bu. Dalam setiap huruf yang kita lantunkan ya, itu dalam pengucapannya saja itu sudah mengandung satu kalau pengobatan itu ya getaran apa segala macam, apa sih namanya, kok bahasanya hilang di kepala saya ya, terapi. Astagfirullahaladzim, kalimat terapi. Ya itu udah ada terapi tersendiri dalam diri kita ya. Maka kalau kita baca Qur'annya nggak
bagus, nggak bener secara tartil ya, kaedahnya nggak sesuai gitu ya, ya wajar kalau tidak terlalu mengefek di dalam diri kita. Bagaimana supaya bagus? Belajar tasbih ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.